Dan saudara, saat ini sudah bergabung dengan Kompas TV, salah satu warga terdampak banjir lahar hujan Bu Yunita yang merupakan warga Kabupaten Agam. Selamat malam Bu Yunita, turut prihatin Bu atas bencana yang menimpa Ibu dan juga keluarga di sana. Seperti apa kondisi Ibu saat ini? Ibu ini ada di pengungsian, di mana Ibu persisnya? Ibu sekarang ada di pengungsian. Iya, di mana Ibu untuk persis pengungsiannya? Di SD 08. Oke. Ibu, kalau melihat kondisi saat ini di tempat pengungsian Ibu, apa yang mungkin bisa diceritakan kepada kami? Kondisinya seperti apa? Apakah semua bantuan yang dibutuhkan warga, termasuk Ibu dan keluarga ini sudah tersalurkan semuanya, Bu? Insya Allah sekarang kalau untuk bantuan udah tersalurkan. Di sini warga yang terdampak, yang pengungsian di sini ada yang lansia, dia butuh pempes, yang dia tidak bisa untuk buang air besar atau buang air kecil. Jadi untuk yang lain-lainnya, insya Allah kami udah mencukupi. Oke. Baik, Bu Yunita, ini sebelumnya kami meminta maaf dan terima kasih atas kesediaan Ibu yang mau diwawancara di program Berita Utama. Tapi ini mungkin membuka luka ataupun memori kesedihan Bu pasca kejadian kemarin. Kalau boleh cerita Ibu, seperti apa sekarang kondisi rumah Ibu saat pasca terjadinya banjir bandang lahar hujan kemarin? Ya. Kalau kondisi rumah Ibu, kalau Ibu kan dari tempat banjir itu tinggal satu petak sawah lagi baru mengenai tempat Ibu. Cuma Ibu traumanya lantaran anak Ibu terseret banjir gitu. Dia ikut ada acara di musola untuk pembentukan acara pemilihan ketua Riman gitu. Jadi pas acara berlangsung mereka dapat informasi udahlah acara dibubarkan, air besar katanya kan. Lalu mereka ini bubar, panik gitu. Jadi anak Ibu ada yang berlima sama teman-temannya menyelamatkan diri. Pas keluar dari gerbang dari musola, lantaran dia buru-buru mau menggas motor, tiba-tiba air tuh meledak di dalam rumah orang gitu, rumah warga. Jadi di situ mereka terhempas sama air yang dari rumah tuh terhempas, lalu mereka menyelamatkan diri ke warung. Warung tuh ada tempat Pertamini. Manjatlah mereka di tembok Pertamini itu berlima orang. Ya, berarti untuk sampai saat ini anak Ibu dan Ibu ini sudah dalam satu tempat yang sama ya Bu? Artinya masih dalam satu tempat pengungsian ya Bu ya? Iya. Oke, bersyukur alhamdulillah Ibu sudah bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi saat itu kan kita tahu Bu bahwa kejadian itu malam hari hingga akhirnya Ibu saat ini bisa berkumpul dengan keluarga. Saat itu Ibu sedang apa dan seperti apa proses penyelamatan Ibu dan juga orang-orang yang ada di rumah saat itu? Waktu itu Ibu lagi tidur. Datang anak Ibu yang besar bilangnya, "Mama, jangan enak kali tidur ya, air besar," katanya. Baru 5 menit anak Ibu bilang kayak gitu, Ibu duduk. Terus bunyi gemuruh rumah tuh bergetar semuanya. Jadi Ibu bangunkanlah anak-anak Ibu yang kecil-kecil tuh. Bangun. Kita pindah aja. Nanti banjir. Jadi anak-anak Ibu yang kecil ini kaget. Terus barulah bunyi gemuruh yang paling besar, yang paling dahsyat. Sampai rumah tuh bergetar. Jadi Ibu takut. Ibu bawalah anak Ibu gendong, Ibu lari ke SD sini. Oke. Dan sampai dengan saat ini Ibu masih dalam tempat permukiman ataupun maksud kami adalah tempat pengungsian begitu Bu. Kami doakan semoga nanti apa yang dibutuhkan warga di tempat pengungsian ini bisa terpenuhi dan harapannya adalah bagaimana peran pemerintah supaya memang hingga saat ini kalaupun masih ada korban yang masih dibutuhkan pencarian ini dapat segera dilakukan. Kondisi semoga cuaca di sana juga kondusif agar upaya-upaya penyelamatan ini bisa terus dilakukan. Terima kasih
Ibu Yunita atas waktu dan juga kesempatannya. Salam untuk keluarga di sana, semoga sehat selalu.